Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Selamat datang pada acara peluncuran program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2021. Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jumat 5 Maret 2021. Dengan tema menyiapkan SDM berkualitas di era normal baru. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah, karunia dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam ruang pertemuan webinar Zoom Meeting ini. Salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara kita diberikan kelancaran dan kebermanfaatan. Yang terhormat, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Wikan Sakarinto ST, SC PhD. Yang kami hormati, Direktur Kursus dan Pelatihan Dr. Wartanto dan jajarannya. Yang kami hormati, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Henry Togar Hasiholan Tambunan SEMA. Yang kami hormati, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Dr. Insinyur M. Bahrun MM. Yang kami hormati, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Industri, Bapak Dr. Ahmad Saufi SSI MSc. Yang kami hormati, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Dr. Beni Bandana Jaya STMT. Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Indonesia, para Direktur Politeknik, Kepala Sekolah, Kepala SKB, Pimpinan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan, serta Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami banggakan. Salam semangat dan kebersamaan kita. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Anak soleh sedang mengaji, bacaan jelas dan terarah. Peluncuran program PKK dan PKW kita saji untuk genggam masa depan cerah. Para hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita berdoa memohon kelancaran dan kebermanfaatan program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2021. Doa akan dipandu oleh Bapak Haji Abdul Fattah, SPDI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, yang saya hormati, mari kita sama-sama menundukkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Tuhan, Sang Pencipta, yang memiliki, mengatur, dan berkuasa atas dunia dan seisinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Bapak Ibu yang kami hormati, ya Allah, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa kami. Berilah kesehatan kepada kami semua, agar bisa beribadah kepadamu dalam keadaan sehat walafiat. Jauhkan dari kami segala macam bencana, musibah, penyakit, dan fitnah dunia wa fitnah akhirah. Allahumma ya Allah, yasir lana umurona, umurod dunia wal akhirah. Ya Allah, hari ini Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Vokasi meluncurkan kegiatan pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha. Ya Allah, berilah pertolongan, perlindungan, kemudahan agar sukses proses, sukses pelaksanaan, dan hasilnya pun sukses sesuai dengan apa yang kami harapkan bersama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah segala apa yang kami mohon ya Allah. Semua hajat kami ya Allah, karena tiada kami bermohon selain kepadamu ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha merupakan ikon dari Direktorat Kursus dan Pelatihan. Dari tahun ke tahun dilakukan penyempurnaan sistem penyelenggaraan program untuk memudahkan para pihak yang terlibat. Untuk itu, kami mohon berkenan Direktur Kursus dan Pelatihan Bapak Dr. Wartanto
menyampaikan laporan kegiatan peluncuran program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2021. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakerinto PhD, hormati Pak Ses, Pak Hendri, teman-teman para direktur, nih Pak Beni, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, alhamdulillah rekan kami, Pak Bahrun, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, juga Pak Saufi, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan, dan pada siang hari ini berkenan hadir. Juga tak lupa Bapak, Ibu, para Kepala Dinas, Kabupaten Kota yang hadir, teman-teman, dari Direktorat Korso juga tim akselerasi yang juga hadir juga pada siang hari ini. Alhamdulillah para lembaga kursus, SMK, Politeknik, Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan segala macamnya penyelenggara program pada siang hari ini. Saya laporkan kepada Pak Dirjen kemarin yang sudah mendaftar untuk mengikuti acara ini sudah 1.100 lembaga. Sehingga dalam acara ini kita buka dalam 2 Zoom link Zoom-nya. Pak Dirjen dan teman-teman sekalian kehormati, perkenankan saya siang ini melaporkan kegiatan peluncuran program PKK-PKW, dan insya Allah nanti Pak Dirjen berkenan untuk meluncing program ini, dan mulai detik ini juga setelah di-launching Pak Dirjen, semua lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keterampilan atau vokasi sudah bisa membuka aplikasi baru dan sekaligus bisa mengusulkan program yang sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Perkenalkan Pak Dirjen, barangkali host dibuka, saya mau paparan sebentar gitu, tolong para hostnya dibuka. Ada 1 slide yang perlu kita paparkan kepada peserta. Mohon Pak Iri dibuka. Nah, ini saya ada 1 slide ini. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Dirjen yang kami hormati, juga teman-teman, para direktur, Pak Ses. Pada tahun 2021 ini kami melakukan perbaikan aplikasi untuk penyelenggaraan program pendidikan kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha. Aplikasi yang sudah kita benahi tersebut, di dalamnya mengandung hal-hal atau 7 perubahan pokok. Perubahannya yang pertama, Pak Dirjen saya laporkan dan Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini, kalau kemarin itu penerima dana bantuan sekitar 4.000-an lembaga, hampir 10% saya blokir sementara. Ini ada kalimat sementara. Karena penyelenggaraan tahun 2020 berdasarkan evaluasi dari tim kami itu tidak sesuai dengan MOU. Dan pada tahun 2021 ini, Pak Dirjen, perubahan baru juga, setiap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan MOU antara direktorat dengan lembaga penyelenggara, maka anggarannya diminta untuk mengembalikan dan tetap diblokir untuk beberapa tahun. Pertama ini. Yang kedua, Bapak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, sasaran program PKK ada perubahan untuk tahun ini usia 17-25 tahun. PKW-nya 15-25 tahun. Kalau tahun kemarin 17-30 maksimalnya. Nah, ini yang prioritas adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar, Pak. Dan Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah, aplikasi ini sulit dibobol karena kami sudah melakukan koordinasi dengan Dukcapil, Pusdatin, dan kemarin dengan pemegang kartu pengelola, kartu prakerja di
Menko Perekonomian, sehingga kewajibannya semua calon penyelenggara harus memasukkan nomor induk kependudukan calon peserta didik dan nomor HP. Jadi nanti kalau usianya di luar usia 25 tahun, jelas tidak akan bisa masuk, ditolak aplikasi. Anaknya masih sekolah, ditolak aplikasi. Mahasiswa, ditolak aplikasi. Sudah dilatih tahun sebelumnya, ditolak aplikasi. Kalau anak-anak itu sudah masuk ke dalam kartu prakerja, akan ditolak aplikasi. Ini dan itu Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini untuk memperbaiki sistem yang ada, moga-moga sasarannya kita didik betul, tidak ada terjadi lika-liku seperti tahun kemarin. Ini juga, dan mengapa perlu ada HANP? Karena kita ingin melakukan kontrol pada penyelenggaraan dan peserta didik dikasih hak untuk melakukan penilaian apakah penyelenggaraannya itu baik atau tidak. Tanpa adanya HP maka tidak akan masuk dalam aplikasi. Terus yang perubahan keempat, Bapak Dirjen dan sekalian, untuk MOU dengan IDUKA wajib memasukkan dokumen MOU-nya, foto industrinya, dan papan nama nomor telepon industrinya untuk melakukan verifikasi. Dan ini yang penting, nanti dalam laporan akhir di video wajib ada testimoni dari IDUKA. Ini perubahannya keempat. Yang kelima, yang menilai proposal nanti bukan orang atau tim, tapi akan di-ranking langsung dinilai oleh aplikasi. Sehingga kita tidak ada tim penilai, tapi tim yang ada adalah melakukan verifikasi. Apakah dokumennya benar atau tidak. Ya, keabsahan dokumen itu yang akan diverifikasi, terus juga menetapkan jam pelajarannya dan tanda biaya. Itu perubahan yang kelima. Yang keenam, Bapak dan sekalian, ada hal baru yang keenam ini proses pembelajaran. Di pusat, di Jakarta, di Direktorat itu membuat ruang pengendali pembelajaran. Bapak Ibu sekalian diwajibkan setiap proses pembelajaran harus menghidupkan pewaktu belajar yang ada di aplikasi. Sehingga setiap saat kalau pewaktu nggak dihidupkan, maka akan dihitung dalam aplikasi kami tidak ada proses pembelajaran. Itulah yang nanti diminta untuk mengembalikan anggaran yang sudah diterima. Dan termasuk juga proses uji kompetensi sudah diselaraskan datanya dengan di LSK. LSP sedang progres. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, ini perubahan ketujuh. Untuk usulan hanya bisa memungkinkan satu di aplikasi. Kalau sudah milih PKK, PKK, PKW, PKW. Beda alamat, satu pemilik jelas ditolak oleh aplikasi. Satu alamat, dua pengusul akan ditolak oleh aplikasi. Ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, perubahan tahun 2021. Moga-moga pelaksanaan tahun 2021 itu lebih bagus nanti untuk daripada tahun 2020. Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nah perubahan-perubahan tersebut memang sudah kita antisipasi untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan tahun 2020. Dan pada saatnya Pak Dirjen lapor, setelah nanti Pak Dirjen melakukan peluncuran program PKK-PKW, nanti diakhiri dengan demo mengoperasionalkan aplikasi PKK-PKW tahun 2021. Demikian Pak Dirjen laporan kami. Kami mohon berkenan nanti Pak Dirjen untuk memberikan arahan sekaligus meluncurkan program PKK-PKW pada sore hari ini, dan juga kami mohon berkenan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pertemuan siang hari ini melalui Zoom meeting ini, setelah Pak Dirjen meluncurkan agar tetap mengikuti acara, yaitu melakukan demo program aplikasi PKK-PKW yang terbaru untuk tahun 2021. Demikian laporan kami Pak Dirjen. Selanjutnya kami mohon Presiden untuk melakukan peluncuran, memberikan arahan dan peluncuran program aplikasi PKK-PKW tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Wartanto atas laporan yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha di tahun sebelumnya telah banyak menghasilkan lulusan yang bekerja dan berwirausaha sesuai dengan karakteristik masing-masing. Berbagai kerjasama yang dibangun lembaga kursus dan pelatihan juga telah terimplementasikan dalam dunia nyata. Berikut video testimoni keberhasilan Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha dari peserta didik dan UMKM. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama. Konsep pelatihan pada program Kecakapan Wirausaha tahun 2020 adalah AKS, Attitude, Knowledge, dan Skill. Kami merubah pola pikir peserta, memberikan pengetahuan, dan nantinya peserta akan bisa mengaplikasikan kemampuannya. Adapun rintisan usaha, lulusan peserta program Kecakapan Wirausaha adalah kami lulusan dari Pradata School of Computer dengan program Kecakapan Wirausaha pada tahun 2020. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah membangun usaha sendiri yang bernama Mercusuar. Dan usaha kami juga memiliki aset senilai 75 juta rupiah. Pada tahun 2020 kami juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan sebagai pelopor pemuda Kalimantan Selatan. Dan sekarang kami mendirikan usaha yang bernama Kreatif Media, di mana bergerak di bidang percetakan dan sablon. Kami menawarkan produk berupa gelas mug, jam dinding, gantungan kunci, tumbler, dan botol sport. Dan alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan sebagai kelompok usaha pemuda produktif. Terima kasih PKW Pradata School of Computer. Lut KUMKM Kabupaten Tabalong sangat mendukung program Kecakapan Wirausaha yang sangat nyata hasilnya. Dan dari program Kecakapan Wirausaha yang sudah banyak menghasilkan lulusan yang membangun usaha mandiri. Dan dengan adanya hal itu, kami dari Lut KUMKM Kabupaten Tabalong siap membimbing dan membina para pelaku wirausaha untuk lebih bisa mengembangkan usahanya dalam peningkatan ekonomi di wilayah Kabupaten Tabalong. Kami melihat program Kecakapan Wirausaha (PKW) mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tabalong. Oleh karenanya, kami dari PT Bumat sebagai mitra Dudi, dunia usaha, dunia industri, sangat mendukung program ini. Untuk itu kami mendukung program Kecakapan Wirausaha melalui program CSR agar bisa berkelanjutan dan memberi dampak yang berkesinambungan kepada anak-anak muda Kabupaten Tabalong untuk membangun usaha mandiri dan siap berjalan di masa yang akan datang. Saya Haji Anang Sahpiani, Bupati Tabalong, memberikan apresiasi atas program Kecakapan Wirausaha PKW Jikamaka. Dalam kaitan itulah, pemerintah Kabupaten Tabalong sangat mendukung program tersebut. Program Kecakapan Wirausaha sangat nyata hasilnya dan berkesinambungan. Dalam kaitan itulah, kegiatan ini tentu akan membantu para wirausaha muda di Kabupaten Tabalong melalui pembinaan pelatihan dan permodalan usaha, baik melalui perbankan maupun program CSR perusahaan swasta, agar wirausaha muda di Kabupaten Tabalong usahanya terus berkembang dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Sekali lagi selamat atas kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warmest welcome, saya Francisca dari LKP Desi Education Banyuwangi. Dalam melaksanakan program PKK tahun 2020, LKP Desi Education menggunakan model Excellent Collaborative Learning. Program PKK terbukti sangat membantu masyarakat untuk mengurangi pengangguran khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih kepada Direktorat
kursus dan pelatihan Ditjen Vokasi Kemdikbud RI. DC Education, Ciayo. Halo, nama saya Muhammad Hadi Prabani. Saya lulusan program PKK tahun 2020 bidang perhotelan dari LKP DC Education Banyuwangi. Saya sangat berterima kasih kepada Kemdikbud RI karena dengan adanya program PKK ini saya sudah bekerja di Dialog Hotel Banyuwangi. Halo, perkenalkan, nama saya Tia selaku General Manager di L Hotel Royal Banyuwangi. Saya sangat mendukung program PKK Perhotelan Desi Education dan saya di sini sebagai General Manager menerima peserta didiknya untuk bekerja dan bergabung di L Hotel Royal Banyuwangi. Terima kasih. Halo, nama saya Panggih dari Hotel Luminor. Saya sangat mendukung program PKK Perhotelan di LKP Desi Education dan Hotel Luminor siap menerima lulusan dari Desi Education. Terima kasih. Saya Sulika dari LKP Bilfa Kabupaten Kemang. Program pendidikan kecakapan kerja kejuruan menjahit di Lembaga Kursus dan Pelatihan Bilfa adalah untuk mengembangkan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan IPK. Diberikan kepada peserta didik program pendidikan kecakapan kerja agar memiliki kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperkuat dengan sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Busana sehingga terserap di IDUKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Priyodosto selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak menyampaikan apresiasi, terima kasih dan penghargaan kepada Direktur Jenderal Edukasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia atas ditunjuknya beberapa lembaga kursus dan pelatihan di Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan program pendidikan kecakapan kerja bagi anak-anak pasca usia sekolah. Dari program ini telah banyak membantu pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya memperkecil anak-anak usia produktif yang belum bekerja. Inilah salah satu program yang kita sinergikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Demak. Saya Yulia Sisti Lohidayani, peserta program pendidikan kecakapan kerja di LKP Bilfa tahun 2020. Sekarang saya bekerja di PT Huli Karya Sakti dengan gaji 2.500.000 per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarno, peserta program pendidikan kecakapan di LKP Bilfa tahun 2020. Sekarang saya bekerja di PT Marjindo Global Manufaktur dengan gaji 3.400.000 per bulan. Saya Wahyu Iwan Febrianto, TNI PT Melati Garment Internasional. Kebutuhan karyawan setiap tahun 100 orang. Untuk itu kami sudah bekerja sama dengan LPK Bilfa. Tibalah kita pada acara puncak peluncuran program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2021. Kami mohon Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terhormat Bapak Wikan Sakarinto, ST MSc PhD, berkenan memberikan sambutan sekaligus meluncurkan program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2021. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam doa sehat untuk Ibu dan Bapak semuanya. Yang terhormat Pak Wartanto, Pak Hendri, Pak Beni, Pak Sofi, Pak Bakrun, seluruh eselon 2 di Diksi, dan terutama yang kami hormati seluruh pimpinan stakeholder, mitra yang terkait dengan PKK-PKW dan umumnya terkait dengan vokasi. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih
atas kerja kompaknya Pak Wartanto, Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan seluruh pihak terkait, baik itu Direktorat di lingkungan Diksi dan seluruh stakeholder dan mitra. Sehingga kita bisa meluncurkan program PKK PKW ini jauh lebih awal daripada tahun 2020. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tadi Pak Wartanto sudah menjelaskan berbagai hal, yaitu 7 lingkup perubahan PKK dan PKW tahun 2021 yang ya menurut saya memang cukup challenging, tetapi itu filosofinya memang tahun ini kita ingin memperbaiki lebih baik lagi, yaitu tidak hanya kita kejar kuantitas dan administrasi, tetapi lebih kita ingin menguatkan kualitas lulusan. Jadi tidak hanya kuantitas, tetapi kualitas lulusan. Lulusan dari PKK dan PKW. Namun sebelum saya akan memperdalam sedikit mengenai PKK dan PKW, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa PKK dan PKW ini adalah satu dari 6 program utama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di tahun 2021. Jadi ini adalah satu dari 6 program utama Diksi di 2021. 2 program Diksi yang sudah berjalan, 2 program utama yang sudah jalan, yaitu upgrading D3 menjadi D4, kemudian SMK D2 Fast Track atau SMK dinikahkan atau dikoneksikan dengan Politeknik atau kampus vokasi untuk mengembangkan program SMK D2 Fast Track. Nah, yang ketiga, tahun ini maka kita launching PKK dan PKW. Yang keempat, insya Allah dalam minggu-minggu depan kita akan segera melaunching satu program utama lagi dari Diksi, yaitu SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK. Kemudian yang akan menyusul adalah kompeten, terampil dan sesuai kebutuhan dunia kerja atau dunia usaha, maka tadi Pak Wartanto sudah menyampaikan 7 perubahan, ya, ruang lingkup perubahan PKK PKW tahun 2021. Di antaranya adalah ada beberapa lembaga penyelenggara yang mohon maaf agaknya masih diblokir sementara karena belum menyelesaikan laporan sesuai MOU pada tahun lalu. Jadi kita pengen lembaganya juga lebih concern pada penuntasan program. Kemudian tahun ini juga yang kedua tadi ruang lingkup kedua perubahannya adalah PKK dan PKW ini sudah terintegrasi dengan Dukcapil database-nya. Jadi untuk tahun ini PKK PKW telah menerapkan sistem manajemen TIK yang lebih komprehensif, yaitu terintegrasi dengan data di Dukcapil, Pusdatin, Kartu Prakerja, sehingga sebisa mungkin tidak tumpang tindih dengan program-program pemerintah yang lain, lebih tepat sasaran. Kemudian juga tadi ada peserta didik wajib mencantumkan nomor HP biar komunikasi lebih lancar. Kemudian industri yang bekerja sama dengan LKP, MOU-nya dilengkapi dengan
portofolio industri itu, baik foto industri atau mungkin industri, sehingga harapannya penyelenggara PKK PKW ini yang kolaborasi dengan industri itu kolaborasinya betul-betul, ingat tadi ya, tidak hanya kuantitas, tidak hanya ketuntasan administrasi, tetapi lebih pada kualitas yang akan menghasilkan output dan dampak yang luar biasa. Kemudian dengan TIK, proposal akan dinilai oleh sistem. Nah, ini kan fairness-nya lebih baik lagi, sehingga nanti LKP pengusul ya kalau bisa lebih concern pada itu semua, termasuk syarat link and match dengan industri. Kemudian juga untuk tahun ini penyelenggaraan pelatihannya itu kalau bisa ya malah wajib ini tadi dilaporkan secara real time, yaitu videonya dihidupkan sehingga kita benar-benar faktual, pelatihan itu benar-benar terjadi secara baik dan secara tuntas. Nah, TIK lagi. Kemudian yang ketujuh tadi ada penajaman LKP itu bisa memilih PKK atau PKW. Nah, penyelenggara tidak hanya LKP, tapi juga bisa, nanti mohon dikoreksi kalau saya salah, bisa perguruan tinggi vokasi atau SMK. Kemudian pesertanya itu untuk PKK usia 17 hingga 25 tahun, untuk PKW 15 hingga 25 tahun, yang belum memiliki pekerjaan. Dan targetnya PKK tahun ini kita targetkan 50.000 orang calon peserta didik tahun ini, dan untuk PKW insya Allah akan melahirkan 16.676 atau singkatnya lebih dari 16.000 calon pengusaha yang akan kita konekkan dengan UMKM serta lembaga pemodalan. Jadi nggak main-main nanti unit cost yang kita keluarkan untuk mendidik 50.000 orang PKK dan 16.000 orang calon pengusaha itu benar-benar kita salurkan ke LKP atau mungkin lembaga pelatihan yang lain, dan kita kontrol betul. Dan kita minta untuk benar-benar link and match dengan industri agar lulusannya itu ya memang benar-benar cocok dengan dunia kerja dan atau bisa survive sebagai pengusaha yang berdampak panjang. Nah, bidang-bidangnya macam-macam. Ada bidang teknik, fashion, pengelasan, perhotelan, otomotif, pariwisata, programming komputer, dan sebagainya. Intinya seluruh kompetensi, skills yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri, dan ini juga tidak hanya LKP yang bisa menyelenggarakan, tapi industri juga bisa menyelenggarakan program ini. Jadi industri calon penerima lulusan itu bisa menyelenggarakan PKK. Nah, ini baik, sangat luar biasa sekali. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk tahun ini PKK dan PKW tidak hanya dimotori hanya oleh Direktorat Kursus Pelatihan, tetapi Ditmitras dalam hal ini Pak Saufi, Pak Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Industri. Jadi kami juga ada Direktorat Penyelarasan dan Kemitraan dan Penyelarasan Industri dikomandani oleh Pak Saufi, sudah siap ini untuk ikut memastikan apakah LKP itu, apakah penyelenggara pelatihan itu benar-benar sudah mendapatkan jodoh industri atau dudinya. Nah, ini Pak Sofi akan terus mengawal. Jadi terima kasih, apresiasi untuk Pak Sofi dan tim Ditmitras yang siap untuk mengawal PKK dan PKW ini benar-benar sukses. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau kita bicara pandemi, kalau kita bicara pengangguran, nah inilah PKK dan PKW ini merupakan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya misi Ditjen Diksi yang dilancarkan oleh Ditkursus dan Pelatihan untuk benar-benar menciptakan SDM yang kompeten, serta akan mendorong pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Karena kita benar-benar akan melatih orang-orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan
untuk bekerja atau berwirausaha dengan dana yang kita kirimkan ke LKP atau penyelenggara pendidikan kecakapan ini, dan kita benar-benar kontrol betul sampai kurikulumnya apakah dibikin bersama dengan industri atau tidak. Pengajarnya juga dari industri ada. Kemudian sertifikasi kompetensi lulusan itu juga sampai industri juga ikut nanti ngetes. Nah, ini merupakan satu pola yang baik sekali untuk benar-benar kita survive di masa pandemi yang pengangguran ini cenderung meningkat. Kita kurangi dengan PKK dan PKW ini. Sehingga ini merupakan salah satu program prioritas kita untuk membangun manusia Indonesia, tapi melalui pendidikan non formal. Ya, tidak hanya pendidikan yang menghasilkan ijazah yang kita dorong, seperti perguruan tinggi vokasi dan SMK, tetapi juga pendidikan non formal yang mungkin sekitar 3 hingga 4 bulan dididik, langsung bisa survive, langsung bisa diterima kerja. Betapa sangat efisiennya kalau Indonesia ini bisa mendorong pendidikan non formal atau training vokasional ini menjadi masif. Tidak hanya 50.000, moga-moga nanti ke depannya bisa lebih tinggi lagi. Nah, itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Dan tadi ada sedikit pesan dari industri calon pengguna lulusan. Mohon itu menjadi pegangan kita untuk membuat kurikulum ATN ini, yaitu attitude, knowledge, dan soft skill. Tidak hanya cuma knowledge saja tanpa soft skills, apalagi nggak ada attitude. Attitude itu sikap, karakter lulusan. Nah, ini mohon benar-benar menjadi perhatian Ibu dan Bapak semuanya dalam penyelenggaraan PKK-PKW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi apresiasi untuk launching ini, tetapi belum cukup. Kita akan melangkah lebih jauh bersama ratusan atau mungkin ribuan LKP atau mungkin perguruan tinggi vokasi, SMK, atau industri yang akan bergabung menjadi trainernya. Mari kita laksanakan amanah dari rakyat melalui pendanaan yang digelontorkan melalui Direktorat Jenderal Vokasi, melalui Direktorat Khusus Pelatihan, menjadi penyelenggaraan LKP yang tidak hanya kuantitas, tidak hanya administrasi, tetapi juga kualitas, output, hingga dampak yang signifikan untuk bangsa ini, yaitu SDM yang unggul dan kompeten. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan pantun. Cantik nian istri terkasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluncuran program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan. Program pendidikan kecakapan kerja dan program kecakapan wirausaha ini merupakan program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk menyiapkan SDM di Indonesia yang terampil, berkarakter, berdaya saing, dan memiliki kemampuan berinovasi dalam meningkatkan tingkat ekonomi di masa pandemi. Ayo kursus! Bapak Ibu, para pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia. Dengan berakhirnya prosesi acara tadi, maka berakhir pula rangkaian acara peluncuran program pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktur Kursus dan Pelatihan, para direktur di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, para panitia kegiatan, serta semua pihak yang telah mendukung
terselenggaranya acara ini. Semoga kebijakan ini dapat menjembatani kemakmuran masyarakat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, dimohon kepada Bapak Dirjen, Bapak Direktur, dan para koordinator berpindah ke room konferensi pers. Acara untuk konferensi pers akan dipandu oleh Bapak Dadang Tri Suta Laksana. Sedangkan Bapak Ibu yang akan mengakses bantuan program PKK dan PKW tetap standby di room ini. Karena kita akan lanjutkan dengan sosialisasi aplikasi bantuan PKK dan PKW setelah ini. Akhir kata, saya Fitria Yolanda mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Bapak Ibu, kami mohon untuk Bapak Dirjen, Bapak Direktur, dan Koordinator berpindah ke room konferensi pers. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, serta Bapak Ibu Koordinator pada Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk beralih ke room konferensi pers. Terima kasih. Di luar skenario. Yang
getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan bagai perekat setiap hari yang condong pada mimpi. Tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana, di masa depanmu diwarnai biru. Jika kita pernah berbagi air mata. Oke, mohon para peserta tetap standby di room meeting ini, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan video tutorial pengajuan program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2021, yang tentunya ini sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, tetap standby di ruangan ini agar kita dapat mengajukan program pendidikan kecakapan kerja dan program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2021 sesuai dengan aplikasi yang baru diluncurkan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bersemangat dan tetap ceria. Bapak Ibu sekalian, kita tunggu untuk pemutaran video tutorial pengajuan ini. Percayalah kita menyatukan semua mereka yang selalu meragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Di masa depanmu diwarna mimpimu, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Bekasi berjaya. Oke, mari kita saksikan bersama pemutaran video tutorial pengajuan program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2021. Bantuan pemerintah, Program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW, Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah program kursus dan pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, berkarakter, berdaya saing, dan siap kerja atau merintis usaha baru. Program PKK dan PKW ini bertujuan untuk memperluas akses layanan kursus dan pelatihan kepada masyarakat. Berikut tahapan pengajuan bantuan. 1. Lembaga dapat mengakses melalui laman berikut untuk mendaftar maupun mengajukan bantuan. 2. Pengajuan bantuan dapat dilakukan oleh lembaga dengan mengajukan proposal bantuan berbasis digital melalui Sistem Informasi Manajemen Bantuan Pemerintah. 3.
Bagi lembaga yang berkinerja baik di tahun sebelumnya, akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan akses pengajuan bantuan di tahun ini. Sedangkan lembaga yang berkinerja tidak baik, maka masuk pada lembaga terblokir dan tidak dapat mengajukan bantuan pada tahun ini. 4. Proposal bantuan pemerintah yang sudah diajukan akan dinilai oleh sistem aplikasi secara otomatis untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim penilai. 5. Apabila proposal bantuan pemerintah disetujui, lembaga wajib membuat laporan awal melalui sistem sebagai syarat pencairan dana bantuan yang akan dikirimkan melalui rekening lembaga. 6. Laporan pelaksanaan dalam bentuk catatan harian atau logbook digital wajib dilakukan setiap pembelajaran berlangsung disertai dengan mengunggah foto. 7. Administrasi pertanggungjawaban keuangan diinput ke dalam sistem yang disertai dengan mengunggah bukti pengeluaran. 8. Monitoring dilakukan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan kepada lembaga penerima bantuan pemerintah saat pembelajaran dilaksanakan secara daring dan luring. 9. Praktik terbaik atau best practice dalam bentuk video wajib dibuat oleh lembaga dan diunggah pada kanal YouTube lembaga yang disertai dengan menginputkan tautan YouTube pada sistem. 10. Laporan akhir pelaksanaan program bantuan pemerintah direkap oleh Sistem Informasi Manajemen Bantuan Pemerintah berdasarkan hasil dokumentasi pelaksanaan. 11. Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan sesuai jumlah dana yang sudah disetujui, rencana waktu pembelajaran, rencana jadwal kegiatan sesuai jumlah JPL yang sudah disetujui, dan dokumen pencairan disertai dengan mengunggah dokumen MOU Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan lembaga. Jika laporan awal sudah dilengkapi, klik di sini ketika sudah selesai mengisi untuk mengunci laporan awal dan tidak dapat mengubah kembali data yang sudah diisikan. Selanjutnya, lembaga menunggu dana bantuan pemerintah masuk ke rekening lembaga. 3. Tahap pelaksanaan. Lembaga yang sudah menerima dana bantuan pemerintah dapat mengisi laporan pelaksanaan yang terdiri dari upload bukti rekening data telah diterima, pelaksanaan pembelajaran harian yang wajib diisikan ketika proses pembelajaran berlangsung, kelengkapan bukti administrasi pelaporan, dan pengisian pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik. Jika pelaksanaan sudah selesai, klik tombol klik di sini ketika sudah selesai mengisi, sebagai bukti pelaksanaan telah selesai. Data pelaksanaan tidak bisa diubah lagi dan lembaga dapat melanjutkan mengisi laporan akhir. 4. Tahap laporan akhir. Pada tahap laporan akhir, sistem akan menampilkan rekap data hasil pengisian lembaga pada tahap sebelumnya yang meliputi laporan teknis, laporan keuangan, kemudian yang terakhir, upload video pelaksanaan dengan menginput URL channel YouTube lembaga. Sistem bantuan pemerintah ini telah terintegrasi dengan data Dukcapil, Dapodik, dan Prakerja yang akan berpengaruh pada kevalidan pengisian data. Alur penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW. Sistem bantuan pemerintah program PKW dapat diakses melalui laman berikut. Pilih menu PKW, kemudian klik tombol klik di sini untuk mengajukan bantuan. Lembaga yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi dengan mengisi NPSN yang telah terdaftar pada Dapodik, kemudian mengisi alamat email dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Lembaga yang sudah melakukan registrasi dapat login dengan mengisikan username dan password dengan menggunakan NPSN. Tahap pengajuan proposal. Lembaga memilih rumpun keterampilan dan jenis keterampilan yang diajukan oleh lembaga. Selanjutnya, lembaga wajib mengisi formulir spesifikasi teknis dan spesifikasi lembaga secara lengkap dan bertahap. Kemudian, klik kunci dan ajukan proposal untuk mengirim data pengajuan proposal program PKW ke Direktorat Kursus dan Pelatihan. Data yang sudah diajukan tidak dapat diubah kembali dan selanjutnya menunggu pengumuman hasil verifikasi proposal melalui sistem. Tahap laporan awal. Lembaga yang sudah lolos verifikasi dan disetujui proposalnya wajib melengkapi laporan awal sebagai syarat pencairan dana bantuan program PKW.
klik tombol merah, klik di sini untuk mengisi laporan awal. Data laporan awal yang harus dilengkapi meliputi penyesuaian peserta didik sesuai jumlah peserta didik yang sudah disetujui, rencana anggaran biaya sesuai jumlah dana yang sudah disetujui, rencana waktu pembelajaran, rencana jadwal kegiatan sesuai jumlah JPL yang sudah disetujui, dan dokumen pencairan disertai dengan penggunaan dokumen MOU Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan lembaga. Jika laporan awal sudah dilengkapi, klik tombol klik di sini ketika sudah selesai mengisi untuk mengunci laporan awal dan tidak dapat mengubah kembali data yang sudah diisikan. Selanjutnya, lembaga menunggu dana bantuan pemerintah masuk ke rekening lembaga. Tahap pelaksanaan. Lembaga yang sudah menerima dana bantuan pemerintah dapat mengisi laporan pelaksanaan yang terdiri dari upload bukti rekening dana telah diterima, pelaksanaan pembelajaran harian yang wajib diisikan ketika proses pembelajaran berlangsung, kelengkapan bukti administrasi pelapor, dan pengisian perkembangan peserta didik. Jika pelaksanaan sudah selesai, klik tombol klik di sini ketika sudah selesai mengisi. Sebagai bukti pelaksanaan telah selesai. Data pelaksanaan tidak dapat diubah kembali dan lembaga dapat melanjutkan mengisi laporan akhir. Tahap laporan akhir. Pada tahap laporan akhir, sistem akan menampilkan rekap data hasil pengisian lembaga pada tahap sebelumnya yang meliputi laporan teknis, laporan keuangan, kemudian yang terakhir, upload video pelaksanaan dengan menginput URL channel YouTube lembaga. Sistem bantuan pemerintah ini telah terintegrasi dengan data Dukcapil, Dapodik, dan Prakerja yang akan berpengaruh pada kevalidan pengisian data. Nah, ternyata aplikasinya sangat gampang ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu penyelenggara program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha dapat langsung mengakses aplikasi per detik ini. Semoga Bapak Ibu terpilih dapat menyelenggarakan program PKK dan PKW tahun 2021. Dan Bapak Ibu sekalian dapat menyelenggarakan sesuai dengan target yang kita harapkan. Terima kasih. Demikian rangkaian seluruh tutorial video pelaksanaan aplikasi program PKK dan PKW tahun 2021. Semoga program ini dapat menjadi tonggak sejarah dari masing-masing manusia Indonesia yang sedang berjuang dan bergerak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik saat ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.